Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indasari. Saya dari Akademi Farmasi yang asli Makassar. Di sini saya sedang melakukan penelitian atau observasi seputar penyakit diare. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Ibu jawab. Untuk pertanyaan pertama, apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat, baik secara umum maupun individual? Sebenarnya ada, cuman kalau untuk masyarakat di sekitar sini lebih cenderung menggunakan obat-obatan tradisional untuk menanggulangi penyakit-penyakit ringan, contohnya diare. Jadi dia menggunakan kayak tumbuh-tumbuhan atau ramuan-ramuan yang memang sudah turun-temurun diwariskan oleh leluhur. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Sangat sering. Kalau untuk di sekitar sini bahkan hampir setiap ada penyakit-penyakit ringan, contohnya diare, itu pasti menggunakan tanaman-tanaman herbal. Contohnya saja batang serai, terus daun salam, dan daun jambu biji. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat ramuan atau resep tradisional yang biasa digunakan masyarakat setempat? Iya, memang ada. Resepnya ini memang sudah diwariskan dari turun-temurun, dimulai dari nenek moyang sampai sekarang. Itu masih digunakan. Pertanyaan keempat, apakah terdapat penyembuh atau pengobatan tradisional yang menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakit? Maksud dari pertanyaan ini, apakah terdapat suatu dukun atau orang-orang pintar yang dijadikan solusi untuk masyarakat setempat dalam hal penyembuhan penyakit? Sebenarnya kalau dipikirnya tabib atau dukun memang ada, tidak bisa dipungkiri. Cuman kalau untuk masyarakat di sini jarang menggunakan jasa tersebut. Mereka lebih cenderung mengolah tanaman herbal sendiri untuk dijadikan obat-obatan atau ramuan-ramuan herbal. Jadi saya rasa tidak perlu ada tabib. Selanjutnya, apakah dalam pengobatan masyarakat biasanya menyertai placebo, magical power, doa-doa tertentu atau jampi-jampi yang diyakini berpengaruh untuk dapat menyembuhkan penyakit? Kalau saya pribadi magical power memang ada, cukup bismillah saja dan tetap memperhatikan tata cara pengolahan obat-obatan tersebut. Contohnya saja, sebelum mengolah daun jambu biji untuk dijadikan ramuan untuk diare, sebelumnya harus dicuci bersih dulu menggunakan air mengalir biar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan untuk diarenya itu sendiri. Baik. Apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Sepertinya itu masih 50-50 jawabannya, karena untuk penyakit-penyakit ringan yang bisa ditanggulangi dengan obat-obatan tradisional, mereka akan lebih cenderung menggunakan obat-obatan tradisional tersebut. Tapi untuk levelnya sudah meningkat atau bahkan tidak ada perubahan setelah mengkonsumsi obat-obatan tradisional, si pasien atau si penderita itu pasti akan dibawa ke klinik atau sarana kesehatan yang sudah resmi. Baik. Dari semua tanaman yang Ibu sebutkan tadi, yang tiga itu, bagian tanaman apa yang digunakan? Kalau untuk bagian tanamannya sendiri yang sering digunakan itu cenderung ke batang dan daunnya saja. Cara pengobatannya seperti apa? Kalau untuk cara pengolahan obat-obatan tersebut itu cukup setelah dipetik segar itu langsung dicuci menggunakan air mengalir supaya tidak ada kotoran atau bakteri yang menempel. Nah setelah itu contohnya saja daun jambu biji itu disertakan 10 lembar. Setelah dicuci bersih itu direbus dengan 3 gelas air. Kalau untuk cc-nya 100 cc itu direbus selama kurang lebih 15 menit atau sampai airnya menyusut setengah gelas. Baik, itu diminumnya berapa kali sehari? Kalau untuk berapa kali seharinya sih tergantung. Biasanya sudah 2 kali minum itu sudah ada perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahan dicukupkan sampai 3 kali. Kalau tidak ada perubahan lagi sampai besok harinya akan dibawa ke balai pengobatan resmi. Apakah setelah mengkonsumsi tanaman ramuan tersebut penyakit itu berkurang, sembuh atau justru tidak ada perubahan? Kalau untuk diare itu sendiri menggunakan ramuan-ramuan herbal, saya rasa itu cukup ampuh dalam hal menangani penyakit-penyakit masalah pencernaan terutama diare. Jadi sembuh. Baik, sekian dari wawancara saya hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena telah menyempatkan atau meluangkan
wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diputri Indasari. Saya dari Akademik Farmasi Amasi Makassar sedang melakukan tugas observasi mengenai penyakit diare. Ya, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di tempat Ibu. ya sama-sama. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama sendiri, apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat, baik secara umum maupun individual? Ya, masih melakukan dengan secara individu, seperti masih menggunakan obat-obatan tradisional seperti daun jambu dengan daun salam. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Ya, masih menggunakan bahan-bahan tradisional karena itulah yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan merupakan obat penolongan pertama. Jadi ini Yang sesuai dengan jenis penyakitnya ya, ringan atau beratnya. Iya, ringan atau berat ya. Kalau seumpama tidak ada perubahan ya terus dibawa ke rumah sakit. Kalau memang penyakitnya berlanjut atau penyakit berat. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat ramuan atau resep tradisional yang digunakan masyarakat setempat? Ya, biasa digunakan bahan-bahan tradisional Ya, seperti apa? seperti tadi yang saya bilang tadi, seperti daun jambu dengan daun salam. Jadi itu masih digunakan ya, sampai sekarang? Masih digunakan sampai sekarang. Ada penyakit diare. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat penyembuh atau pengobat tradisional yang menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakit? Seperti kayak dukun? Enggak ada yang seperti dukun. Enggak ada ya? Iya, masih ya melakukan ya seperti tadi bahan-bahan tradisional. Seumpama tidak ada perubahan ya baru dibawa ke rumah sakit. Jadi sama dokter. Iya. Kalau tidak ada perubahan dengan memakai bahan-bahan yang seperti tadi yang Jadi saya bilang. ya, baik. Jadi tidak pakai dukun ya? Enggak ada penyembuh yang dipercayai. Oh ya. Enggak pakai. Baik. begitu. Ya. Pertanyaan yang kelima, apakah dalam pengobatan masyarakat biasanya menyertai placebo, doa-doa atau jampi-jampi tertentu yang dipercayai berpengaruh untuk menyembuhkan penyakit? Saya rasa tidak ada. Ya. Tidak ada yang kayak pakai jampi-jampi. Yang biasa kita lakukan ya dengan memakai atau menggunakan bahan-bahan tradisional sambil berdoa, disertai dengan doa. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Ya. Iya. Iya, biasa datang. Jadi masih ya, seumpama kita mencoba dengan bahan-bahan tradisional terus tidak ada perubahan ya baru kita datang ke tempat pelayanan yang seperti ibu tadi bilang, rumah sakit, iya, seperti puskesmas, ke rumah sakit. Iya. Tapi tetap ya tanaman obat tradisional digunakan untuk penanganan pertama masih digunakan sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagian tanaman yang digunakan itu bagian apanya dari tanaman yang ibu gunakan tadi? Ya, seperti daunnya, seperti daun jambu. Daun jambu. Ya, biasa juga digunakan daun salam. Itu cara pengobatannya seperti apa, Ibu? Nah, seperti saya bilang tadi, daun jambu biasa kita masak ya untuk beberapa menit, terus disaring airnya, terus dikasih minum sama orang yang penyakit diare tadi. Oh ya, itu biasanya diminumnya berapa kali sehari, Ibu? Biasanya? Ya, biasa 1 kali atau 2 kali sehari. 1 sampai 2 kali sehari ya? Ya, sehari. Nah, apakah setelah mengkonsumsi ramuan tersebut penyakitnya sembuh atau justru malah tidak ada perubahan apapun? Ya, terkadang
sembuh. Sembuh Kalau ya? iya, seperti saya meminum rutin meminum tahu jamu selama 3 hari Oke, baik. berturut-turut. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu yang telah Ibu luangkan, yang telah Ibu berikan kepada saya. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu, dan saya akhiri wawancara kali ini. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.